يقيني توافقني لحسن العبادة بأسمائك الحسنى تجود بتوبة نصوح الدور ذنوب وتنظرني بكل حال ولم هذه تنجي بها حول يوم القيامة وبالمصطفى الرسول تجرى صدري ويسر لي أمري وتكشف كربتي وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بالتقوى وإدراك رايتي بهم وبالأولياء تلحقني بهم وذريتي وشيعتي وأشيرتي وتصرف وإني كل شيء بحقي وشرف لشر من إنس وجنة بفضلك بشرني بحسن عواقب وبالرحمة ادخلني بباب الإقامة عليهم من المولى صلاة وتسليم ورضوان مستجيب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء قد لنا بالإجابة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, seperti biasa pada pertemuan yang ke-27 setiap Selasa di malam Rabu, pada hari ini tepatnya tanggal 4 Oktober 2022 bertepatan dengan tanggal 9
Rabiul Awal 1444 Hijriah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga memelihara iman Islam kita sampai wafat dalam keadaan husnul khatimah, panjang umur dalam sehat afiat, dalam taat bakti kepada Allah Subhanahu wa taala, dan segala hajat-hajat kita diijabah oleh Allah taala, bil khusus berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadzakkura wa tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilalata alal khair ibtigaa wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji ya Rasul salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah pada malam ini masih Allah berikan kita kenikmatan yang luar biasa, yang semuanya ini adalah semata-mata hidayah taufik dari Allah Ta'ala yang Allah gerakkan kita untuk bisa datang. Dan mudah-mudahan sesuai hadis Nabi, kita termasuk golongan orang-orang yang diberi kebaikan oleh Allah Ta'ala. Bukan orang kebaikan aja, tapi juga menjadi orang-orang yang baik. Ya, kata Nabi Muhammad SAW, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki menjadi orang baik, Allah jadikan kita ini orang baik, Allah berkehendak, Allah berkeinginan ingin menjadikan kita orang baik, maka Allah berikan pemahaman dalam masalah agama. Kalau kita datang satu majlis, kita nggak paham apa-apa, itu percuma. Kita datang satu majlis, kita paham agama, ya. Makanya Nabi nggak bilang majlis ini, pokoknya siapa yang Allah kehendaki, Allah inginin orang tersebut menjadi orang baik, maka Allah berikan pemahaman agama. Nah, pemahaman agama ada di majlis mana? Majlis yang memberikan kita pemahaman agama. Yufaqihu fiddin, itu fikih. Ya, makanya paling sulit orang hadir di majlis fikih, karena dengan ilmu fikih pasti sedikit aja diterangin kita pulang bawa ilmu. Apalagi banyak, apalagi yang berkenaan menyangkut dalam ibadah kita keseharian. Jadi kalau duduk-duduk doang, baca-bacaan doang, ya udah nggak dapat apa-apa. Zikir bisa di rumah, tapi kalau nuntut ilmu agama fikih nggak bisa di rumah. Ya, mesti ada guru yang menjelaskan. Makanya Anda udah bertahun-tahun katakan demikian, nggak bakal jadi baik buat diri kita, buat orang lain juga kalau kita nggak hadir di majelis ini. Yang ada terus kejadian demi kejadian yang tidak mengenakan buat bangsa kita. Baik, babul gusli. Sekarang kita masuk ke dalam bab masalah mandi, ya. Masalah mandi. Penjelasan tentang cebok, ya, istinja selesai. Penjelasan tentang bagaimana cara kencing yang benar di WC juga sudah dijelaskan. Kemudian sekarang babul gusli, bab mandi. Ta'riful ghusli lughatan as-sailan. Ya, boleh dicatat. Ya, nanti yang perlu aja, yang gampang, yang mudah. Ta'riful ghusli lughatan secara bahasa pengertian mandi itu as-sailan, ya, mengaliri. Itu bahasa ghuslu artinya secara bahasa aliran.
ya, aliran air gitu. Wa syar'an, kalau secara syariat, secara agama yang dimaksud ghuslu mandi, ta'mimu jami'il badani bil ma' biniyatin makhsusah, yaitu secara agama, secara syariat, mandi itu adalah meratakan seluruh badan dengan air, meratakan seluruh badan dengan air biniyatin makhsusah, dengan niat yang telah ditentukan. Ya, niatnya udah ditentukan, nggak niat wudu, bukan niat seperti ini itu, tapi niat yang telah ditentukan, yaitu niat mandi. Jadi meratakan ke seluruh tubuh, dari ujung rambut sampai ujung kaki, diratakan semua, kena air, dengan air, ya, dengan air, bukan dengan yang lainnya. Meratakan seluruh badan dengan air dari ujung kepala sampai ujung kaki, rapi, kena semua, tentunya dengan niat yang telah ditentukan. Itulah mandi yang dimaksud dalam agama. Al-farqu bainal ghusli wal ghusli wal gisli, beda tuh, ya. Ghusli ada ghusli, ada gisli, ya. Ada ghusli pakai apa? Rofa, pakai dhammah, ghusli. Nah, itu artinya tadi ta'mimu jami'il badan bil ma', meratakan seluruh badan dengan air. Makanya bilangnya ghusli. Ini bahasa Arab nih. Kalau kitab kuning kan nggak berbaris tuh, ya, nggak berbaris. Bacanya boleh aja ghusli, gisli, boleh nggak? Ghusli namanya nggak berbaris, ya, gimana bacanya? Tapi ketika kita ngomong ghusli, berarti itu mandi. Lu udah ghusl belum? Udah mandi belum? Berarti mandinya mandi wajib. Ada ghusli bil fathah, dengan bil fathi, dengan fathah, dengan a, ghusli. Itu ismun di ghusli ba'dil a'dha, yaitu nama daripada membasuh sebagian anggota badan, nggak semua. Ghusli, ya, enggak, sebagian aja badan kita, seperti mencuci tangan kita, namanya ghusli, yaitu nama daripada membasuh sebagian daripada anggota badan, itu namanya ghusli. Kalau ghusli seluruh badan, kalau ghusli sebagian badan aja, sebagian dikit juga boleh, namanya ghusli. Ada gisli bil kasr, dengan kasroh, dengan i, gisli atau gislu. Ismun lima yudofu ilal ma' min sobun awairi. Itu nama yang diidofahkan, yang disandarkan kepada air daripada sabun atau lainnya. Ini sih nggak perlu banget, ya. Ini cuma tulisannya begitu. Ada ghusli, ada ghusli, ada gisli. Baik. Nah, sekarang ini perlu catat nih. Ahkamul ghusli khamsatun. Hukum mandi itu ada 5. Ya. Hukum mandi itu ada 5. Seperti biasa, setiap kita belajar kitab fikih, pasti di awal ada tentang hukum syariat. Hukum syariat itu ada wajib, ada sunnah, ada haram, ya, wajib, ada haram, ada sunnah, ada makruh, ada mubah. Ini udah 5. Selama kita hidup nih, dari mulai bangun pagi sampai malam, kerjaan kita apakah ada yang wajib, apakah pekerjaan yang haram, apakah pekerjaan yang sunnah, atau pekerjaan yang makruh, atau yang mubah. Yang mubah banyak. Mandi mubah, bukan mandi wajib. Makanya dibilang mandi wajib, bukan mandi mubah. Mandi wajib berarti wajib tuh. Makanya orang sekarang bilang mandi wajib, padahal sih mandi janabah atau mandi hadas besar. Kerjaan kita ini selama ini nih, ada yang wajib, ada yang haram, ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang mubah. Makan mubah, minum mubah, tapi jadi sunnah ketika kita melakukan dengan cara Nabi. Makanya perlu belajar. Kalau nggak belajar cuma zikir-zikiran, zikir yang sebenarnya bagus jadi haram buat dia. Ketika dia nggak tahu syariat agama, di mana? Ketika di dalam keadaan junub dia sholat, tuh perempuan baca Quran dan sebagainya. Nanti ada keterangannya, dibolehkan dengan cara apa dan sebagainya. Semua pakai ilmu. Ya, kalau nggak pakai ilmu berantakan, ibadahnya jadi haram. Ya, ibadahnya jadi haram. Nah, nih di sini ada. Sekarang mandi. Nah, mandi ini bisa jadi wajib,
bisa ada yang sunnah, bisa ada yang mubah, ada yang makruh, ada yang haram. Mandi wajib tapi haram. Wudu tapi haram. Haramnya bisa sah, bisa enggak sah. Sah dia, tapi kerjaan yang diambil wudu haram. Haram dosa apa pahala? Dosa tapi hukumnya sah. Bayangin. Sholat nanti juga begitu. Makanya pertama kita waktu di awal pelajarannya adalah tentang hukum syariat. Wajib harus dikerjakan. Enggak dikerjakan dosa. Haram dikerjakan dosa. Ditinggal pahala. Bukan tentang minuman keras doang, zina, bukan, di dalam ibadah kita ini. Bisa wajib, bisa haram. Kemudian ada sunnah. Tuh, seperti kita lagi bacaan nambi Allah Akbar kabira sunnah. Lagi wudhu tambahin kuping sunnah. Bisa juga jadi makruh. Ada nanti. Ketika kita sholat, tapi hukumnya makruh. Seperti apa? Sholat kita merem. Lagi sholat merem. Makruh. Kecuali tidak makruh ada sesuatu yang mengganggu di depan kita. Kita lagi sembahyang yang bikin konsentrasi hilang. Ada yang nari, ada yang bercandain atau godain. Ya, mau enggak kita merem. Tapi kalau ada apa-apaan, jangan merem. Ntar di dalam bab-bab sholat nih. Ya, kita udah belajar yang sebelum-sebelumnya itu tadi masalah istinja bisa jadi haram, bisa jadi wajib. Hukumnya apa di? Cuci, bisa jadi sunnah. Ya, ingat tuh. Jadi bukan dimandi aja, semua dalam ibadah dan juga di luar ibadah, seperti kita meninggalkan sholat hukumnya haram, ya, mengerjakan zina hukumnya haram, menjalankan sholat hukumnya wajib, gitu kan. Nah, nanti di dalam sholat ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang haram, nggak boleh dikerjakan, haramnya bisa membatalkan. Seperti puasa perempuan haram hukumnya, ada haram. Ketika dia puasa sunnah tanpa izin suami. Oh, timbang-timbang pikiran doang, ngaji yasinan doang, bagus. Tapi dia nggak tahu hukum-hukumnya. Main puasa aja itu perempuan tanpa izin suami. Puasa sunnah ya, dan puasa Senin Kamis sampai izin suami. Puasanya haram. Dia puasa ibadah, tapi haram, laknat dari Allah Ta'ala. Udah itu nggak sah lagi. Ya, nanti kita akan bicarakan lebih lanjut tentang puasa. Ini atu-atu aja semua. Maka 7 kali hidup gitu nggak habis menggali ilmu agama. Makanya yang kewajiban kita mudah-mudahan mati dalam menuntut ilmu. Nah, itulah yang Allah kehendaki orang belajar fikih menjadi orang baik. Ya. Baik, satu-satu tingkatannya. Hukum mandi ini ada 5. Yang pertama wajib. Ya, wajib. Kita udah tahu yang hukumnya wajib nanti. Yaitu ada 6 tuh, fi halati situn, fi halati, ya, dalam keadaan 5 hal. Minha khurujul mani, di antaranya keluar mani, keluar sperma. Ya, mandi hadas besar ini ada mandi karena haid, suci dari haid, suci dari nifas, suci dari wiladah, jima, ya, bersenggama, kemudian seperti keluar mani atau dimandikan waktu mayit, hukumnya wajib tuh ada 6 tuh. Nanti dibahas ini karena kita bicaranya tentang mandi wajib. Nah, jadi yang mandi wajib. Tapi yang sunnah pun bisa menjadi wajib. Idza nadarul ghusla masnun, apabila dia menazarkan mandi sunnah. Nazar nih, banyak orang suka nazar. Buat apa sih nazar? Biar gobul, kadang-kadang dia punya hajat. Ya Allah, biar punya duit ini atau punya apa yang sedang mau lulusan atau dilamar kerja, ada lamaran, dia nazar. Kalau lamaran kerja diterima, saya mau sedekah anak yatim 100, jangan yang berat-berat. Ya, disedekah wajib hukumnya. Kalau kagak dosa. Padahal kan infak itu kan sunnah aja. Tapi bisa jadi wajib. Yang sunnah bisa menjadi wajib ketika dinadarkan. Potong korban hukumnya sunnah. Kalau dinadarkan wajib. Nazar itu nggak mesti ngomong aku bernazar, tidak. Ketika dia mengucapkan ana mau potong korban, itu hukumnya jadi wajib. Ya, makanya nanti dihukum korban. Ya, makanya nggak main asal-asalan. Kalau dinazarkan seperti ana mau mandi Jumat kan sunnah, dinazarkan untuk jadi wajib, maka hukumnya dia wajib mandi Jumat, sunnah Jumat sebelum jalan. Kalau dia nggak mandi, dosa dia. Ya, tuh. Ya. Paham ya? Apabila yang sunnah dinadarkan mandinya. Nah, sekarang yang kedua, mandi sunnah.
Mandi sunnah, ya. Yang kedua yaitu mandi yang hukumnya sunnah. Kan tadi hukum mandi ada 5. Pertama hukumnya wajib. Yang kedua hukumnya sunnah. Kaguslil jumu'ah wal idain, yaitu mandi sunnah Jumat dan mandi 2 hari raya. Nah, ini kalau dinazarkan jadi wajib. Tapi asalnya sunnah. Mandi Jumu'ah yang tinggal tuh. Kapan waktunya? Nanti kita belajar di dalam masalah pasal bab Jumat. Ana suka jalan jam 8, jam 9 kalau yang jauh-jauh ya ke Jakarta, maka mandi ini daripada kita mandi di rumah orang, takut kamar mandinya rame dan sebagainya, penuh dan sebagainya. Nah, kita mandi dari jam 8 boleh. Ya, di sono ntar kita tinggal wudhu aja mau kencing. Paham tuh ya? Yang paling afdolnya ketika kita mau jalan Jumat atau jalan Id. Ya kalau di rumah nih, ya mandi dari jam 9. Ntar gua kan tinggal apa ya? Tinggal ngambil wudhu doang. Boleh. Tapi afdolnya ketika akan berangkat mandi. Gitu. Ya. Tapi kalau kita emang harus berjalan dari sekarang, kan kita mau Jumat. Jauh. Mana nih? Ke Jakarta. Yang butuh waktu 1,5 jam, ya mandinya dari sekarang gitu. Hah? Mandi sunnah, mandi jadambah udah masuk sunnah. Ya. Jumat, ya udah masuk, udah janabah udah masuk. Ya, gitu. Ntar kalau mau mandi lagi, ini kelihatannya kayak di kantor nih, rangkap nih. Ya rangkap udah deh, jadi mau orang kantor udah ada jam 6 sekali mandi janabah tuh. Ya, gitu. Baik, tapi ingat ya, masuknya setelah subuh nanti ada. Ya, nanti di dalam ini. Kalau mandinya sebelum sholat subuh, artinya sebelum subuh dia udah mandi janabah, ya masuk janabah doang, Jumatnya belum. Iya, karena belum masuk waktu Jumat. Sama seperti waktu mandi 2 Id, ya jatuhnya ketika setelah subuh, ada waktunya sedikit emang. Kalau Jumat lebih panjang. Mubah. Sekarang hukum yang mubah. Hukum mubah idza kana litabarrud, apabila dia mandinya untuk dinginin badan. Apa namanya kalau gerah, apa? Mandi dingin, mandi apa namanya, ngadem ya? Nyegerin, mandi seger, mandi nyegerin. Mandi kita sehari-hari, mandi pagi sore, bukan mandi janabah nih, mandi pagi sore itu mubah. Makanya inti mau mandi boleh, nggak mandi nggak apa-apa, nggak ada yang larang, mubah. Tuh kata Awi itu ya, Awi ya, males bau. Ya, kalau bau mengganggu orang, jadi nggak boleh. Kenapa? Makanya Jumat kita disuruh mandi, sunnah lagi hukumnya. Kenapa? Karena siang hari, apalagi di cuaca di Saudi, panas gak? Panas di Mekah, di Madinah. Tuh Nabi kasih buat kita yang di sini nggak terlalu panas, tapi enak. Kenapa? Karena pas saat dohor kan sedang-sedangnya matahari nimpe banget. Nah kita mandi, apalagi bulan puasa. Nah makanya disunahkan. Keduanya lagi biar nggak bau ketek, nggak bau keringat, nggak bau yang lain-lain. Kenapa? Karena kita berkumpul banyak, jamak ngumpul. Lain sholat dohor, ame Jumat banyak kan mandi. Udah pasti Jumat lebih banyak lagi di sholat subuh, ngumpul tuh. Ya, jadi ntar kecium aroma nggak enak. Makanya disuruh sikat gigi apa. Coba kita lagi sholat Jumat begitu banyak orang. Ntar yang bau jengkol, yang bau semriwing, atau bau keringat, nah, itu kan agak mengganggu. Paham tuh ya? Makanya Jumat disunah. Id begitu juga. Karena ngumpul lebih banyak lagi. Disuruh pakai pakaian yang indah. Karena Id hari raya. Jumat juga hari raya. Maka pakailah pakaian yang terbaik. Ya, makanya ngantor-ngantor bawa tuh ya sarung, dan pakai dikit anak aja jalan kemana aja, motor atau mobil selalu bawa. Ya, kenapa? Karena udah biasakan ya selalu pakai sarung dan pakai koko. Kecuali dalam keadaan yang kita harus pulang atau ada insiden di jalanan. Apakah ada kerusuhan, apakah ada tabrakan di situ yang akhirnya kita terlambat sampai rumah, nggak sampai. Akhirnya nyari masjid, mau nggak mau deh kita pakai sembahyang pakai celana, mungkin pakai kaos, bisa nggak? Bisa terjadi. Nah makanya yang penting pakaiannya itu dijaga jangan sampai najis. Ya makanya udah paling enak bawa aja dah. Ya mau dekat rumah, dekat apa,
Ya, maksudnya udah biasa begitu. Kenapa? Kalau ada sesuatu kita nggak bingung, udah bawa salinan ibaratnya, apalagi pakai mobil ya atau motor aja masih bisa kok. Sedikit ya, sarung sama kokok tipis kok, sama pici yang lipat dah. Iya, udah aman dah. Ya, jadi kita nggak bingung lagi jalan tuh, nggak keburu-buru mau pulang. Wah, maghrib ntar ini nggak, santai. Ya, sebab kalau panik begitulah yang bikin manusia jadi suka kecelakaan dan sebagainya. Ya. Baik, mubah yaitu mandi di dingin, tanadzub atau mandi bersih, kebersihin badan, bersih itu mandi umum deh yang kita lakukan setiap mandi pagi sore, tapi biduni niatin soleha, emang tanpa niat. Kalau diniatin soleha maka jadi sunnah. Ya, misalnya kalian mau hadir yang niatan soleha nih, niat baik. Misalnya mau hadir maulid dari rumah mandi, niatin tuh, aku niat sunnah, aku niat mandi sunnah untuk menghadiri majlis maulid. Ya, nawaitul guslal masnun lihuduril maulid, dalam hati aja. Ya, jatuhnya air nanti diajarin di sini semua. Atau mau niat apalagi satu rahim, pokoknya niat-niat yang baik. Apalagi ya mau hadir majelis ilmu, apalagi mau ketemu ulama, pokoknya niatin soleha. Nanti dibahas di sini di bab mandinya ada banyak berapa tempat kita hadir. Yang mandi kita mandi biasa, daripada mandi biasa mendingan mandi apa? Jadi sunnah. Tapi kalau sunnah kita ingat harus rata semua. Jangan mandinya kecebok-cebok, jangan. Ya, jadi kayak mandi wajib, tapi niatnya niat mandi sunnah. Daripada cuma mandi begini, apalagi yang kita datang bukan mau main bola kan, bukan mau olahraga, sama bohongnya ntar keringetan lagi, tapi ke tempat majlis kebaikan. Maka alangkah baiknya kalau diniatkan. Makan juga diniatkan. Baca bi Allah barik lana fima razaqtana, kemudian niatkan supaya kuat untuk ibadah jadi pahala. Kalau timbang makan doang lupa, tuh, sama aja nggak samanya dalam kitab akhlak, nggak samanya kita manusia dengan hewan. Untuk apa? Untuk hanya kelangsungan hidup, jangan. Tapi kita untuk ibadah kepada Allah. Maka gunakan minum, makan semuanya untuk bisa ibadah. Oh, kalau nggak ngaji nggak dapat ilmunya. Keempat makruh. Nah, ini makruh. Mandi tapi hukumnya makruh, nggak disuka ya oleh Allah Ta'ala, yaitu al-ghuslu bil ingimas lis-shaim, mandinya berendam. Nah, mandi berendam nggak boleh, kan belum selesai. Mandi berendam bagi orang yang sedang puasa. Ini enggak Jun? Ya, yang sedang puasa. Lu kalau taklim ngantuk. Ya, main game seger. Makruh al-ghuslu bil inggimas lis-shaim, mandi berendam untuk orang yang sedang puasa. Jadi kalau inti lagi puasa jangan berenang, karena berenang itu pasti mandinya berendam. Kalau mandinya nggak berendam orang puasa boleh, mandi di pancuran, mandi nyendok, boleh nggak? Boleh. Inti lagi puasa berendam, boleh nggak? Boleh, cuma makruh karena akibat itu sangat rentan. Nah, Anda lagi sedang ngapalin bahasa Indonesia yang baik dan benar, ya kan masuk YouTube ya. Kita dakwah udah ngajak orang, udah tetangga dan sebagainya, kita nggak jadi dosa. Karena tuntutan seorang alim harus dia mengajar, tidak memperbodoh orang lain. Kalau sudah susah, sudah nggak ada tuntutan, kita sudah berlepas tanggung jawab kita sebagai orang yang sedikit mengerti ilmu. Maka masing-masing udah tanggung jawab. Ya. Nah, ini kita berendam nih, ya. Kalau puasa, kalau lagi lagi sedang puasa, kalau lagi nggak sedang puasa nggak apa-apa. Ya, lagi nggak puasa, bukan bulan puasa, atau kita lagi nggak puasa, baik puasa sunnah, puasa wajib, pokoknya judulnya puasa. Dia berendam, hukumnya aku mau berendam di kolam renang, mau berendam di bak. Ya. Tapi kalau kita lagi puasa nggak berendam, boleh nggak mandi? Boleh, bahkan mandi sunnah lagi ketika sedang Jumat. Kita mau Jumatan lagi puasa nih, jangan mandi. Ada yang nggak ngerti nggak mau mandi. Kenapa? Nggak belajar. Mandi. Lagi puasa, wah kebangetan banget loh. Wali nggak tahu caranya. Wali aja mandi karena dapat pahala. Hukumnya sunnah sekalipun lagi puasa yang wajib. Ya. Makruh. Hukum makruh mandi dengan berendam bagi orang yang sedang puasa. Ya.
Walau kanal ghusl wajiban, sekalipun adalah mandinya mandi wajib. Sekalipun dia mandi wajib, mandinya wajib, bukan mandi sunnah, mandi wajib. Tapinya berendam, tetap hukumnya makruh. Ya, jadi bukan mandi sunnahnya, sekalipun kita mandi wajib, tapinya mandinya berendam, hukumnya apa? Makruh. Jadi kalau mau mandi wajib, lagi sedang puasa, kok bisa lagi mandi puasa? Bisa aja tadi mandinya waktu subuh udah datang, kan udah puasa. Masuk, dia baru mandi. Ya mandi, cuma jangan berendam. Gitu. Mimpi basah di siang hari bisa gak? Bisa jadi mimpi basah. Mandi gak? Mandi. Ini ada dibatalin puasanya. Anak majlis, ya majlisnya cuma sorak-sorai, cuma konser, kan sekarang ngomongin pada konser. Ya. Itu ada yang ngomong. Ya, dibatalin. Kok ngapain dibatalin? Ya kan membatalkan puasa keluar mani kalau sengaja, tidur mana sengaja. Kalau lu nyempak sama tetangga orang tuh sih bukannya tidur. Sengaja. Ya namanya tidur mana ada yang sengaja. Tahu-tahu ke rumah orang nyempak kalau sengaja. Itu udah dosa besar. Dosa besar. Ya namanya tidur nggak sengaja, nggak tahu apa-apa. Keluar sperma, nggak batal. Langsung mandi. Yang penting dijaga, jangan sampai kemasukan Kalau nggak sengaja masuk air masih nggak batal karena mandinya tuntutannya wajib. Tapi kalau mandinya cuma mandi, nanti kita belajar di masalah puasa, sedikit puasa. Kalau mandinya cuma untuk dingin doang, lagi bulan puasa, panas banget, jam 12 siang inti mandi. Mandinya bukan mandi sunnah, mau Jumat, bukan mandi wajib mandi. Nggak sengaja masuk, batal. Nggak sengaja, batal. Karena mandinya yang udah dianggap sengaja. Sama tadi kayak berendam, udah tahu bang berendam nggak boleh, makruh. Dia berendam juga di puasa, nggak kena sini mulutnya di berendam, kentut. Kita kekentut air keluar masuk, itu keluar angin masuk, batal nggak? Nggak sengaja kentut, batal udah. Kesengajaannya bukan di situ yang diambil, tapi kesengajaannya dari sebab mandinya atau berendamnya. Karena ketika puasa jangan mandi kecuali mandinya mandi wajib atau sunnah. Tapi kalau kalian mandi karena ada najis, bekas gendong anak atau apa, boleh aja. Ya karena kan najis hukumnya wajib. Kalau nggak dibersihin terus sembahyang gimana? Paham ya? Makanya kalau nggak ada apa-apa, nggak ada tuntunan kita untuk bersihkan najis, angkat hadas besar, hadas kecil, ujuk-ujuk mandi. Kalau nggak masuk air, ya nggak apa-apa. Tapi tahu masuk ke kuping atau masuk ke hidung atau mulut, nggak sengaja, emang bukan sengaja pasti nggak sengaja. Tapi batal itu kan nggak sengaja, ya tetap dianggap dalam agama ini syariat sengaja karena kamu mandinya itu yang dianggap udah kesengajaan, kan nggak boleh tuh ya, paham ya? Ya jadi bukan yang nggak sengaja itu nggak batal, ntar dulu lihat dulu konteksnya, makanya belajar. Yang kelima, nah ini haram nih, mandinya haram ma'asihah, tapi hukumnya sah. Sahnya arti maksud sah apa? Diterima, mandinya sah, tapi hukumnya haram. Apa? Idza kana bima'in maksub, kalau airnya boleh nyolong atau boleh ngerampas atau boleh tidak izin. Dong gosok tuh. Ini masuk kamar mandi orang pakai sabun orang nggak izin yang punya, namanya gosok. Makanya biasain anak-anak di pesantren tuh nggak boleh main ngambil odol orang, ngambil biasa tuh, kalau biasa jangan. Inti calon-calon guru kalau udah nggak bilang tanpa izin, nanti kebiasaan semuanya dari yang kecil, akhirnya nyolong. Ya, mungkin ini nggak korupsi, tapi berbohong dalam ucapannya, bawa-bawa agama, tipu akhirnya. Amin ya rabbal alamin. Ya, jadi jangan dibiasakan memakai barang orang lain tanpa izin. Yang lalu sudah lalu, ya belum belajar. Kalau belajar jangan pernah. Ya, ambil air orang dari keran buat wudhu, buat apa lagi? Buat mandi. Ya, makanya orang dulu tuh kalau saking baiknya kendi ditaruh di depan rumahnya buat orang tukang beca apa itu lewat. Karena apa? Udah diizin. Kalau nggak diizin ente main-main ngambil lagi karangan orang, nggak di keran nih. Ya makanya diizin. Kalau nggak diizin ya jangan. Ya, makanya kalau kita muter-muter kita cari izin itu mendingan di WC umum, memang disediakan untuk apa? Air untuk bersuci.
Ingat tuh ya, dia mandi wajib, akhirnya boleh ngerampas, orang bawa air, merampas sama dia atau tanpa izin, haram hukumnya, tapi sah. Yang nggak sah mana? Nah, ada dua. Yang pertama haram bersamaan sah, artinya sah. Ada ma'a adami sihah. Mandi mandi wajibnya hukumnya udah haram dan tidak sah. Itu kan yang A, ya kan kelima haram. Yang A-nya, yang sekarang yang B, haram bersama sahnya. Yang ke B-nya haram tapi tidak sah. Apa? Idza kanat haidon biniyatin ta'abbud. Apabila orang yang sedang haid mandi wajib, tuh hukumnya kan nggak sah. Lagi masih haid, kecuali udah bersih. Paham ya? Udah bersih nih, perempuan udah bersih, ya udah bersih, mandi. Ini belum bersih, mandi. Niatnya mau ngapain? Dia ta'abbud untuk ibadah. Gue mau baca Quran. Mau baca Quran, mau sholat, nanti masih haid, nggak apa-apa mandi dulu. Tuh, mandi hukumnya haram, udah haram nggak sah, tetap hukumnya nggak sah. Hampir wudu juga nggak sah. Orang masih kotor, tungguin nanti selesai, udah bersih baru Ingat ketika bersih mandi. Jangan orang yang nggak ngerti nih, orang Islam dianggapnya bersih itu udah bersih darahnya, bukan yang dibilang bersih suci itu ketika dia udah bersih kemudian mandi suci baru halal. Kalau baru bersih aja ya, paham nih, dari sore kemudian malam belum mandi, dia bersetubuh, hukumnya haram. Nanti anak-anaknya itu keluar, itu yang udah dikasih tahu Nabi Muhammad SAW. Ya, orang yang membenci keluarga Nabi Muhammad SAW di dalam kitab yang lain, ya di dalam pelajaran aneh atau di majelis taklim yang lain, pasti itu tiga. Imma munafik, ataupun dia orang munafik, atau orang yang hasil hubungan zina, ya anaknya, atau tiga tuh, kalau nggak dia munafik, atau orang yang hubungan zina, atau hubungan hasil haid. Nah orang kan ngomongin tahu, masa sih lagi haid gitu? Iya, ada yang begitu. Tapi kalau orang kita sih mungkin geli, masih ada darah. Tapi yang dimaksud di sini lebih banyak orang yang melakukan, dia anggap istrinya sudah suci, padahal belum suci, baru bersih darahnya, sucinya belum karena belum mandi hadas besar. Tuh, hati-hati tuh Islam, mandi dulu. Ya, kalau masih kotor, masih darah, jangan mandi dulu, nggak sah hukumnya. Udahan haram, namanya haram, dosa dilakukan, kemudian nggak sah, dianggapnya sah karena nggak ngaji, dibaca Quran, dia sholat, tambahlah. Itulah setan tipu dalam ibadah begitu, makanya ngaji. Kalau kagak ngaji habis kita ditipu dalam ibadah. Ya, paham tuh ya? Nah, buat perempuan kemudian kalau haid, nanti di masalah haid sih sebenarnya panjangnya ya. Ini sedikit aja. Kalau dia bersihnya sebelum maghrib 1 menit aja sekira-kira dia dapat 1 rakaat. Jam 6 sore maghrib, jam 6 kurang 1 dia bersih nih. Yang tahu perempuan ya, bukan kita. Kita boleh tanya sama istri kita, lu bersih kapan? Sebelum maghrib bang. Apalagi sebelum maghribnya masih setengah jam. Ini mau dekat maghrib, belum sampai maghrib nih. Mau dekat maghrib, apalagi sebelum maghrib. Nah maka ketika dia maghrib kan dia mandi, dia sholat maghrib. Kodoknya apa? Asar dan zuhur. Nah itu ya, anda udah pernah terangin. 2 tuh, jadi asar sama zuhur karena sebelum maghrib. Begitu juga ketika mau subuh, dia mandi, belum masuk subuh, ketika mau dekat subuh, kemudian dia mandi di sholat subuh, di sholat isya doang, tapi sholat isya dan sholat maghrib. Ya itu di kitab kemarin anda bahas, bukan di kitab itu tuh, bukan di kitab fikihnya, mana di kitab Uqudul Jen ya, ada rekamannya ya. Udah, nanti rekamannya tuh nanti keluar lagi ya. Iya. Nah, itu harus dimengerti itu ya, di YouTube ya baru ya. Nah, baik, mujibatil ghusli nanti kita akan bahas lagi, ini panjang. Yang menyebabkan atau kewajiban mandi. Kewajiban mandi ini sedikit aja buat minggu depan, mudah-mudahan kita panjang umur, sehat afiat. Ya niat kalau andai kata kita meninggal dunia, kita dalam penuntut ilmu agama ya, tapi tetap kita mengharap untuk bisa panjang umur dalam taat, dalam ibadah, terutama dalam menuntut ilmu. Nanti yang mewajibkan mandi 3 buat perempuan, 3 buat laki-laki, termasuk juga buat perempuan. Ya, perempuan paling banyak,
Perempuan paling banyak, sholatnya beda nanti sama laki. Sama, tapi ada yang dibedain dikit. Seperti dari takbiratul ihramnya bukan kayak laki, sedikit aja. Kemudian naruh tangannya, kemudian waktu sujudnya gimana. Ya, perempuan ada head, ada nipas, kita laki nggak ada. Tapi majelis taklim banyakkan laki perempuan. Banyakkan laki-laki. Masalahnya banyakkan laki-laki. Kemudian yang hadir laki apa perempuan paling banyak? Laki-laki. Maju-maju besar lihat, yang datang banyakkan laki-laki. Udah nggak ngebahas pada perempuan paling banyak permasalahannya dalam ilmu fikih siang ya. Makanya apalagi udah itu ada pengajian perempuan yang banyakkan generasi wal asri. Udah nenek-nenek, jarang anak-anak muda. Padahal anak-anak muda itu tuh putri-putri itu yang mesti belajar hal itu karena dia udah masuk masalah haid. Ya, masalah kewajiban mandi, belum lagi masalah sholat dan sebagainya yang udah wajib. Ya sayang, ya mereka cuma hanya begitulah. Ya ntar salah lagi kita ngomong. Ya Allah. Jadi ada 3 buat perempuan dan yang 3 juga buat laki dan perempuan. Nanti insya Allah minggu depan panjang umur sehat afiat. 3 buat perempuan, nggak usah ditulis. Nanti kita akan lanjutkan yang lebih lengkap. Haid, nifas, wiladah. Laki-laki nggak ada perempuan. 3 tuh ya. Ada lagi 3 buat laki juga, buat perempuan. Apa? Jima, keluar mani, dan mati. Ya wafat. Dimandiin kan? Perempuan ada, laki ada. Masa perempuan nggak mati kita mati? Nah mungkin dua-duanya. Kemudian furujul mani sama laki perempuan. Jima laki perempuan. Hukumnya mandi. Nah yang 3 buat perempuan khusus nggak bisa ada laki, haid, nifas, wiladah. Jadi hukum mandi itu ada hukum mandi wajibnya mandi ada 6 yang insya Allah kita akan bahas. Kemudian disarahkan, lebih perluas lagi tentang bagaimana tuh hukum jima itu, bagaimana yang dikatakan jima itu ya baru mandi, kalau belum nggak bisa dianggap mandi. Keluar mani juga begitu dan sebagainya ya. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bisirul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana atara